Dari sudut-sudut terpencil hingga ruang-ruang yang tak masuk akal, ada tempat-tempat di planet ini yang benar-benar luar biasa. Beberapa berada di daerah terpencil dan yang lainnya di daerah berpenduduk, tetapi semuanya menghadirkan cara hidup yang unik. Dalam beberapa kasus, lingkungan berubah karena sebab-sebab alami yang tak biasa. Di kasus lain, yang mengejutkan adalah bagaimana waktu, iklim, atau campur tangan manusia telah mengubah tempat tersebut. Membuka rangkaian destinasi terpencil ini, tur dimulai dengan titik ke-12 yang terletak di lepas pantai Belize. Situs ini dikenal sebagai Lubang Biru Besar, sebuah formasi bawah laut yang melingkar sempurna dan dalam, yang sangat kontras dengan perairan jernih di sekitarnya. Dari udara, garis gelapnya mudah terlihat di tengah lautan, menyerupai retakan di dasar laut. Sebenarnya, ini adalah lubang runtuhan alami yang terbentuk oleh proses geologis yang terjadi selama zaman es terakhir, ketika permukaan laut jauh lebih rendah. Ketika gua di sana banjir, lubang vertikal ini tetap ada, yang hingga kini menarik para penjelajah, penyelam, dan pecinta alam. Struktur internalnya menampilkan lapisan stalaktit, ruang runtuh, dan lorong bawah air yang sulit dipetakan. Sebagian besar pengunjung situs ini mengunjunginya dengan perahu wisata yang berhenti di sekitar tepiannya. Hanya sedikit yang menyelam untuk mengamati bagian dalamnya. Air di dalamnya begitu padat dan stabil sehingga mempertahankan lapisan-lapisan yang terdiferensiasi dengan jelas, baik dalam suhu maupun salinitas. Fitur unik ini memungkinkan kedalamannya menjadi rumah bagi ekosistem yang tetap terisolasi dari lingkungan laut luar. Warna biru tua yang menjadi asal namanya berasal dari kedalaman ekstrim di bagian tengahnya, yang menyerap cahaya lebih intens daripada lingkungan dangkal. Meskipun dikelilingi oleh terumbu karang, tepi lubang memiliki penurunan langsung yang menghasilkan efek visual yang mencolok. Bentuknya yang sempurna bukanlah hasil campur tangan manusia, melainkan akibat langsung dari runtuhnya langit-langit gua secara alami. Situs ini telah dipelajari oleh tim ilmiah yang berusaha memahami bagaimana struktur ini terbentuk di bagian lain planet ini. Namun, kombinasi bentuknya yang presisi, warnanya yang pekat, dan lokasinya yang terpencil dari pantai menjadikannya unik di antara lubang-lubang runtuhan laut yang diketahui. Penurunan vertikal dari permukaan ke dasar melebihi 120 meter. Kedalaman ini, bersama dengan visibilitas garis luar yang jelas, menciptakan gambaran yang tampak asing bagi lingkungan alami. Meskipun ada lubang serupa lainnya di dunia, tidak ada yang memiliki proporsi, isolasi, dan simetri seperti yang ditunjukkan lubang ini. Menuju titik nomor 11, jalur ini berganti pemandangan dan terletak di pedalaman Kanada Barat. Di daerah semigurun dekat Osoyoos, British Columbia, sebuah perairan dangkal tampak berubah secara kasat mata selama bulan-bulan musim panas. Inilah Danau Spotted, sebuah danau kaya mineral yang, ketika air permukaannya menguap sebagian, memperlihatkan pola lingkaran dengan berbagai warna. Setiap lingkaran ini mengandung kombinasi mineral yang berbeda seperti magnesium sulfat, kalsium, natrium, dan senyawa alami lainnya. Warnanya bervariasi antara nuansa kuning, hijau, coklat, dan putih, tergantung pada proporsi unsur terlarut di setiap area. Fenomena ini terjadi secara alami tanpa memerlukan intervensi eksternal. Apa yang tampak seperti danau normal selama sebagian tahun, selama musim kemarau, berubah menjadi mosaik lingkaran padat yang dipisahkan oleh lapisan tipis air atau lumpur. Dari tanah, permukaannya tampak tidak rata dan berkilau. Dari udara, pola geometrisnya menjadi lebih jelas. Situs ini telah lama dianggap suci oleh masyarakat adat setempat yang menganggapnya sebagai sumber khasiat penyembuhan. Karena alasan ini, aksesnya terbatas dan dilindungi, meskipun dapat diamati dari jalan terdekat. Komposisi airnya telah digunakan di masa lalu untuk perawatan terapeutik dasar, meskipun penggunaan komersialnya dihentikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lokasi ini dikelilingi oleh perbukitan kering dan vegetasi yang jarang,
yang mempertegas kontras dengan warna-warna intens yang muncul di permukaan danau. Para peneliti yang telah mengambil sampel endapan padat di setiap lingkaran telah mendokumentasikan variasi yang signifikan, bahkan di antara formasi-formasi di sekitarnya. Di nomor 10, perjalanan menuju ujung paling utara Amerika Selatan, tempat dataran tinggi berbatu yang luas menjulang di atas lanskap hutan dan sabana. Inilah Gunung Roraima, sebuah formasi geologi yang terletak di perbatasan antara Venezuela, Brasil, dan Guyana. Tidak seperti gunung lainnya, bongkahan batu ini tidak memiliki puncak atau puncak yang tajam, melainkan puncak datar yang membentang puluhan kilometer. Dinding vertikalnya, yang tingginya lebih dari 1.000 meter, menghalangi akses dari sebagian besar sisi. Hanya ada satu rute pendakian yang diketahui yang digunakan oleh ekspedisi terorganisir. Di puncak, lingkungan berubah secara nyata. Suhu turun, kelembapan tetap konstan, dan spesies tumbuhan yang hanya ada di ekosistem terisolasi ini muncul. Tanahnya tidak rata, dengan formasi batuan yang menyerupai pahatan alam, celah-celah yang dalam, dan kolam yang stagnan. Karena keterpencilannya, puncak gunung berfungsi sebagai dunia tersendiri. Seiring waktu, fosil, spesies endemik, dan struktur geologi telah ditemukan yang menunjukkan evolusi yang independen dari lingkungan sekitarnya. Hujan turun secara berkala, membentuk air terjun yang turun dari lereng dan menghilang ke dalam vegetasi yang lebih rendah. Air terjun ini, yang terlihat dari jarak bermil-mil, menandai kontras antara dataran tinggi dan hutan lebat yang mengelilinginya. Pada siang hari, kabut terkadang menyelimuti puncak, menyulitkan orientasi, dan mempertegas perasaan berada di lingkungan yang benar-benar terputus. Meskipun terdapat catatan pendakian yang berasal dari abad ke-19, baru dalam beberapa dekade terakhir kunjungan terkendali telah diselenggarakan untuk tujuan wisata dan ilmiah. Medan di puncak memiliki area dengan kolam asam, tanaman karnivora, dan lumut yang beradaptasi dengan kelangkaan nutrisi. Berjalan melalui ruang ini, Anda akan melihat perbedaan dengan ketinggian tropis lainnya. Di sini tidak ada pohon tinggi, tidak ada hewan besar, tidak ada jalur yang ditandai. Seluruh lingkungan terdiri dari bebatuan, air, kabut, dan vegetasi dataran rendah. Meskipun penampilannya tidak ramah, situs ini terus dipelajari oleh para ahli biologi dan geologi yang berusaha memahami bagaimana dataran tinggi yang dikenal sebagai tepui ini terbentuk. Tur kini beralih ke wilayah selatan Eropa Timur, tempat bencana teknologi mengubah seluruh area menjadi lanskap yang membeku dalam waktu. Di posisi ke-9 adalah zona eksklusi Chernobyl, yang terletak di Ukraina Utara, dekat perbatasan dengan Belarus. Area ini terluka parah akibat kecelakaan nuklir yang terjadi pada tahun 1986, ketika salah satu reaktor pembangkit listrik melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Sejak saat itu, sebagian besar wilayah terputus dari wilayah lain di negara ini. Pihak berwenang mengevakuasi puluhan ribu orang, dan permukiman yang ditinggalkan perlahan ditelan oleh vegetasi. Yang paling mencolok dari kunjungan ke situs ini bukan hanya keberadaan bangunan terbengkalai, tetapi juga bagaimana alam telah merusak apa yang dulunya merupakan jalan, gedung, sekolah, dan rumah sakit. Di kota Pripyat, sebuah biang lala yang belum selesai dibangun tetap tak bergerak di antara pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Perabotannya tetap berada di dalam apartemen, papan tulis masih berisi tulisan, dan mainan-mainan tetap tergeletak di lantai, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Meskipun radiasi masih tersisa di beberapa tempat, kawasan ini telah dibuka untuk kunjungan terbatas. Yang ditemui pengunjung adalah gambaran yang kompleks. Ladang-ladang tak bertuan, rumah-rumah yang setengah tertutup gulma, dan hewan liar berkeliaran bebas. Berjalan menyusuri jalanan yang kosong, kita merasakan perpaduan antara pengabaian dan reorganisasi alami. Ada area dengan tingkat radiasi stabil, sementara area lain terdeteksi konsentrasi tinggi. Para ilmuwan dan pembuat film dokumenter telah memantau bagaimana spesies tumbuhan dan hewan tertentu beradaptasi, bahkan dalam kondisi yang merugikan. Kawasan ini tetap menjadi laboratorium terbuka untuk efek jangka panjang radiasi terhadap ekosistem.
Beralih ke nomor 8, perjalanan melintasi Eropa Tengah dan mencapai Polandia bagian barat, di kawasan hutan dekat kota Gryfino. Di sanalah terletak hutan Bangkok, sekelompok pohon yang, meskipun tumbuh secara alami, memiliki bentuk yang tidak beraturan di pangkal batangnya. Masing-masing pohon pinus ini melengkung tajam ke utara sebelum tumbuh vertikal kembali. Terdapat lebih dari 400 pohon dengan pola yang sama, semuanya dalam area yang terbatas. Anehnya, hutan di sekitar kelompok ini tumbuh lurus dan normal. Tidak ada penjelasan pasti untuk deformasi ini. Hipotesis berkisar dari teknik pertanian kuno hingga perubahan fisik yang disebabkan oleh peralatan, berat, atau cuaca ekstrim selama tahap pertumbuhan awal. Meskipun telah dilakukan penyelidikan, belum ada yang dapat memverifikasi mengapa hanya kelompok pohon ini yang terpengaruh. Berjalan di antara mereka, seseorang merasa seolah-olah berada di ruang yang sengaja dimanipulasi, seolah-olah itu adalah instalasi artistik yang diciptakan oleh alam. Namun, semuanya menunjukkan bahwa deformasi ini terjadi pada tahap yang sangat awal dan kemudian menjadi stabil. Batang yang melengkung terus tumbuh ke atas secara normal, mengembangkan cabang, daun, dan tinggi, seperti pohon lain di lingkungan tersebut. Kombinasi perubahan struktural dan perkembangan biologis normal ini menghasilkan efek visual yang memikat pengunjung dan spesialis. Selama musim dingin, bentuk lengkung menjadi lebih jelas, dan ketika salju turun, desain melingkar di pangkal setiap batang pohon semakin menonjol. Tidak ada elemen mekanis atau jejak intervensi baru-baru ini. Seluruh area terbuka untuk umum tanpa instalasi atau pagar buatan. Hutan ini tidak memiliki jalur setapak atau rambu resmi yang memperkuat persepsi bahwa ini adalah situs yang belum tersentuh. Beberapa pohon menampilkan lengkung yang lebih jelas, sementara yang lain memiliki deformasi yang lebih halus. Beralih ke nomor 7, tur berlanjut ke selatan Mexico City, tempat sebuah pulau terapung kecil di antara kanal-kanal Xochimilco menyimpan koleksi yang tak biasa. Inilah Pulau Boneka, sebuah tempat yang dipenuhi ratusan figur yang tergantung, runtuh, atau terfragmentasi, terpasang di antara dahan, pagar, jendela, dan batang pohon. Pulau itu dihuni oleh seorang pria bernama Julian Santana Barrera, yang mulai mengumpulkan boneka-boneka tua dan menempatkan bagian-bagiannya di sekitar halaman. Ia melakukan ini selama bertahun-tahun, dengan alasan ingin melindungi tempat itu dari kehadiran tak kasat mata atau memberi penghormatan kepada seorang gadis yang tenggelam di dekatnya. Figur-figur tersebut berada dalam berbagai kondisi rusak. Beberapa hanya berkaki satu, yang lain tanpa mata, banyak yang tertutup debu, jamur, atau serangga. Berjalan di sepanjang jalan setapak di pulau itu, Anda dapat mendengar suara samar air, derit ranting kering, dan sentuhan figur-figur saat mereka bergerak tertiup angin. Ekspresi beku pada wajah-wajah plastik menciptakan efek pengamatan yang konstan. Boneka-boneka itu ditempatkan secara tidak teratur, tanpa urutan yang jelas. Beberapa boneka digantung di kawat, yang lain dipaku di pohon, atau diikatkan ke dinding dengan tali. Selama musim hujan, air naik dan menutupi sebagian area tersebut, meninggalkan beberapa figur yang terendam di beberapa bagian. Apa yang awalnya merupakan praktik pribadi telah berubah menjadi daya tarik informal. Meskipun tidak ada fasilitas wisata tradisional, pulau ini menerima tur berpemandu dari Xochimilco dengan perahu kecil. Pengunjung sering membawa boneka baru untuk ditinggalkan di lokasi, mempertahankan praktik yang dimulai oleh satu-satunya penghuninya. Seiring waktu, warnanya memudar, tetapi jumlah figurnya tetap sama. Di nomor 5, tur melintasi jantung Afrika, tempat sebuah fenomena kimia mengubah sebuah danau menjadi lanskap yang tak bergerak. Danau ini terletak di Tanzania Utara, dekat perbatasan Kenya. Danau dangkal dan basah ini memiliki kandungan natrium karbonat dan mineral lainnya yang tinggi, yang berasal dari gunung berapi Ol Doinyo Lengai. Hampir sepanjang tahun, air menguap dari permukaan, meninggalkan lapisan putih atau kemerahan tergantung pada konsentrasi mineralnya. Suhu air dapat mencapai titik tertinggi, dan pH-nya sangat ekstrim,
sehingga hanya sedikit organisme yang mampu hidup di dalamnya. Namun, fenomena yang paling mencolok berkaitan dengan hewan-hewan yang bersentuhan dengan danau. Dalam beberapa kasus, burung atau vertebrata kecil lainnya terperangkap, dan ketika mereka mati, tubuh mereka dengan cepat mengapur akibat efek mineral. Hasilnya adalah penampakan yang membatu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi patung alami. Beberapa fotografer telah merekam sisa-sisa ini dan meletakkannya di bebatuan terdekat untuk menunjukkan efeknya dengan lebih jelas. Meskipun demikian, proses ini terjadi secara alami. Hewan tersebut mati, terpapar, dan tubuhnya ditutupi cangkang padat yang mempertahankan bentuknya. Lingkungan sekitar Danau Gersang dengan lapisan permukaan yang retak akibat panas dan penguapan. Dari udara, warna airnya bervariasi dari merah tua hingga jingga, dengan area merah muda atau keabu-abuan tergantung musim. Meskipun tampak tidak bersahabat, danau ini merupakan tempat berkembang biak yang penting bagi flamingo kecil, yang telah mengembangkan adaptasi untuk bersarang di pulau-pulau sementara yang terbentuk akibat penguapan. Kontras antara kehidupan burung-burung ini dan penampilan tubuh-tubuh keras yang tertinggal di sekitar danau menciptakan citra yang kuat. Daerah ini belum berkembang dan tidak ada fasilitas wisata. Pengunjung harus melakukannya dengan ekspedisi yang dipersiapkan untuk kondisi ekstrim. Tur berlanjut ke pos keempat yang terletak di Asia Tengah, di Gurun Karakum, di wilayah Turkmenistan. Di sana terdapat Kawah Darvaza, yang populer dikenal sebagai gerbang neraka. Formasi ini merupakan hasil kecelakaan yang terjadi pada tahun 1971 ketika tim pengeboran Soviet menyebabkan tanah runtuh saat mencari deposit gas alam. Tanah runtuh menciptakan kawah besar yang mulai melepaskan metana. Untuk mencegah akumulasi gas berbahaya, para insinyur memutuskan untuk membakarnya, berharap akan padam dalam beberapa hari. Namun, api terus menyala tanpa henti sejak saat itu. Saat ini, kawah tersebut berdiameter sekitar 70 meter dan kedalaman hampir 20 meter. Di dalamnya, api menyembur dari berbagai titik, menciptakan cahaya konstan yang terlihat hingga beberapa kilometer. Di malam hari, cahaya jingga mengubah lanskap Gersang menjadi pemandangan cahaya dan panas yang abadi. Suhu di tepi kawah tinggi dan bau gas tetap tercium. Tidak ada struktur pelindung atau pagar pembatas. Hanya sebidang tanah tipis yang memisahkan pengunjung dari tepi kawah yang terbakar. Meskipun berbahaya, situs tersebut telah menjadi objek wisata informal. Di nomor 3, tur akan turun ke ruang bawah tanah Paris, tempat jaringan terowongan berisi jutaan sisa-sisa manusia. Inilah katakombe Paris, sebuah struktur yang terdiri dari lorong-lorong gelap berisi jutaan tulang manusia. Awalnya, terowongan-terowongan ini digali sebagai tambang selama berabad-abad, tetapi pada akhir abad ke-18, terowongan-terowongan ini mulai digunakan sebagai osuarium. Kota ini menghadapi masalah dengan pemakaman yang penuh sesak dan diputuskan untuk memindahkan sisa-sisa tersebut ke sistem bawah tanah ini. Tulang-tulang ditumpuk secara teratur, membentuk kolom, dinding, dan pola geometris. Berjalan melalui lorong-lorong tersebut, kita akan melihat tengkorak-tengkorak yang tersusun rapi, tulang paha yang tersusun dalam barisan, dan struktur-struktur simetris yang seluruhnya terbuat dari sisa-sisa manusia. Seluruh lingkungan lembab, dingin, dan minim cahaya. Ada bagian yang dapat diakses publik dan bagian lainnya tertutup, di mana hanya para ahli atau penjelajah ilegal yang dikenal sebagai katafil yang masuk. Suasana berubah total saat memasuki jaringan bawah tanah. Suara berkurang, udara menebal, dan sensasi dikelilingi oleh sisa-sisa kerangka tetap terasa di setiap bagian. Beberapa bagian memiliki prasasti, tanggal, atau simbol yang menandai asal-usul sisa-sisa tersebut. Meskipun situs ini berada di bawah tanah, strukturnya tetap tertata rapi. Langit-langit rendah, lantai yang tidak rata, dan dinding yang dibentuk oleh tulang-tulang berpadu menciptakan pengalaman yang tak tertandingi. Menjelang akhir daftar,
Tempat kedua mengalihkan perhatian kita ke Jepang, ke kawasan hutan yang terletak di kaki Gunung Fuji. Di sanalah terletak Aokigahara, yang juga dikenal sebagai hutan keheningan. Hutan yang terdiri dari pepohonan lebat, akar yang meliuk, dan tanah vulkanik ini dicirikan oleh keheningan dan vegetasinya yang rapat. Medannya tidak rata, dengan celah-celah yang dalam, tabung lava yang runtuh, dan area di mana kompas berhenti berfungsi dengan baik karena kandungan mineral yang tinggi. Berjalan di sepanjang jalan setapak, suara terasa sangat teredam. Dedaunan yang lebat menghalangi angin dan mengurangi cahaya bahkan di siang hari. Jalan setapak yang ditandai segera berbelok ke area yang jarang dilalui, di mana vegetasi mendominasi. Meskipun hutan ini telah menjadi subjek banyak cerita, yang membuatnya sangat menakutkan adalah atmosfer fisiknya. Tidak ada tanda-tanda satwa liar yang terlihat, dan sebagian besar pepohonan memiliki cabang-cabang yang rendah dan tebal, sehingga sulit untuk melihat lebih dari beberapa meter ke depan. Beberapa pengunjung memasang pita plastik atau tali agar tidak tersesat di semak-semak, karena medannya menjadi berulang dan tidak dapat dibedakan. Terdapat jalur pendakian resmi, tetapi banyak orang yang menjelajah di luar jalur yang ditandai. Geografis hutan membuat suara-suara cepat terserap. Saat Anda berhenti, keheningan terasa sempurna. Tak ada kicauan burung, tak ada air mengalir, tak ada gemerisik dedaunan. Permukaan tanah tertutup lapisan tebal akar, lumut, dan puing-puing vegetasi. Beberapa gua alami yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik masih tersembunyi di antara pepohonan. Akhirnya, tempat nomor 1 terletak di jantung Senegal, Afrika Barat, di mana sebuah danau menonjol karena warnanya yang tak terbayangkan. Inilah Danau Redba, yang juga dikenal sebagai Danau Merah Muda. Sekilas, airnya tampak merah muda pekat, terutama di hari cerah. Efek ini disebabkan oleh keberadaan mikroalga bernama Dunaliella salina, yang menghasilkan pigmen merah sebagai mekanisme adaptasi terhadap salinitas air yang ekstrim. Danau ini mengandung konsentrasi garam yang sebanding dengan laut mati, yang mencegah banyak spesies bertahan hidup. Namun, beberapa organisme khusus berkembang biak di lingkungan ini, dan manusia memanfaatkannya untuk mengekstrak garam menggunakan metode artisanal. Para pekerja mengarungi danau dengan rakit datar, mengumpulkan garam dari dasar, dan membawanya dalam tumpukan ke pantai. Untuk melindungi diri dari garam, mereka melapisi kulit mereka dengan shea butter. Permukaan danau berubah warna tergantung waktu, cuaca, dan posisi matahari. Terkadang warnanya menjadi lebih merah, terkadang berubah menjadi fuchsia lembut atau oranye. Dari udara, kontras dengan vegetasi dan pasir di sekitarnya menjadikannya titik yang sangat memukau secara visual. Tidak ada bangunan industri atau mesin berat di sekitarnya. Kombinasi salinitas ekstrem, pigmentasi alami yang intens, dan aktivitas manusia artisanal memberikan Danau Redba karakteristik uniknya. Ekstraksi garam tidak hanya membentuk lanskap, tetapi juga ekonomi lokal. Namun, yang membuatnya benar-benar unik adalah tampilan visualnya, yang menentang ekspektasi tentang bagaimana seharusnya sebuah perairan. Danau ini tampak buatan karena warnanya, tetapi sepenuhnya alami. Perpaduan fenomena biologis, aktivitas tradisional, dan lanskap mineral menghasilkan salah satu tempat paling unik yang pernah ada. Setelah menjelajahi semua ruang yang berbeda dari biasanya ini, menjadi jelas bahwa planet ini memiliki bentuk, warna, dan struktur yang tidak sesuai dengan pola yang diketahui. Mereka ada di sana, terverifikasi, dan masih mampu mengejutkan dengan apa yang mereka ungkapkan tanpa perlu penjelasan yang dipaksakan. Berapa banyak lagi yang masih belum terlihat?